Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jenis geraknya pun bervariasi. Gerak pada tumbuhan dan hewan tentulah berbeda. Tahukah kalian apakah perbedaan gerakan antara hewan dan tumbuhan? Pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak? Apakah tumbuhan tersebut berjalan, terbang, atau merayap? Untuk tahu jawabannya, simak video selengkapnya. Gerak pada tumbuhan itu biasanya Kak Tiara suka banget nyingkatnya dengan singkatan enak hidup sehat. Itu ada endonom. Endonom itu merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel. Contohnya adalah gerak kloroplas berotasi di dalam sel tumbuhan daun Hydrilla fertilisata. Kita lihat. Mana yang berotasi kloroplasnya ini ya? Sitoplasma sirkulasi. Iya ya? Udah belum sih? Ih, kayak keren kan? Ini ketika daun Hydrilla fertilisata diamati di dalam mikroskop, maka akan terlihat gerakan kloroplas yang berotasi di dalam sel daun dari tumbuhan Hydrilla fertilisata. Ya, geraknya dari dalam sel tumbuhan. Oke, lanjut yang kedua, enak hidup sehat. Berarti di sini ada higroskopis. Nah, higroskopis sendiri itu sebenarnya apa sih? Kita lihat dulu dari kata dasarnya adalah higroskopi. Higroskopi adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya baik melalui absorpsi ataupun adsorpsi. Nah, jadi ini berdasarkan gerak tumbuhan yang didasarkan pada pengaruh dari kadar air di dalam sel, sehingga mengakibatkan pengurutan yang tidak merata. Contohnya adalah membukanya buah polong. Di sini kita punya gambar, ini adalah kacang kedelai, yang ini adalah buah cangkring, dan yang terakhir yang C ini adalah buah biduri. Karena terjadi pengerutan yang tidak merata, terjadi perubahan atau pengaruh dari kadar air, sehingga dia ini polong-polongan ini akan membuka gitu ya. Si buah biduri ini dia juga akan membuka. Karena itu tadi, tidak adanya kadar air atau adanya pengaruh kadar air dari dalam sel itu sendiri. Nah, yang terakhir kita punya gerak di sini adalah esionom, merupakan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Esionom ini dibagi menjadi banyak, nggak banyak sih, cuma 3 aja. Apa aja? Yang pertama adalah taksis, yaitu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, kan ini kalau gerak esionom kan dari luar. Nah, kalau taksis itu dia tuh pindahnya tuh seluruh bagian tubuhan dan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya adalah gerak Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Kita lihat yuk. Oke, kita lihat gerak taksis pada Euglena viridis yang memperhatikan yang mendekati sumber cahaya. Ini dia Euglena viridis. Dia akan bergerak seluruh berpindah tempat seluruhnya bagian tubuhnya dan mendekati sumber cahaya. Seperti itu ya bentuknya Euglena ya. Pindahnya semuanya ya. Enggak sebagian tapi seluruh tubuhnya. Oke, gitu. Lanjut, di sini kita punya tropisme. Tropisme itu arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Kalau tropisme itu ada dua, positif dan negatif. Kalau positif dia mendekati arah datangnya rangsang, kalau negatif dia menjauhi arah datangnya rangsang. Nah, tropisme itu dibedakan menjadi 5. Ada foto, geo, hidro, tikmo, dan juga kemotropisme. Kayak Avatar ya, The Legend of Aang. Di sini ada foto. Foto itu berarti cahaya, dia mendekati cahaya ya. Yang dengan arah datang dari rangsang. Jadi
Kalau positif dia tumbuh mendekati cahaya, kalau negatif berarti dia menjauhi dari cahaya. Selanjutnya ada geotropisme, itu geo, itu bumi, berarti dia menuju pusat gravitasi bumi. Kalau positif dia menuju pusat gravitasi bumi, tapi kalau negatif dia berarti menjauhi pusat gravitasi bumi. Hidrotropisme di sini kita punya gerakan yang menuju ke hidro, air ya. Terus tikmotropisme dia berupa rangsangan sentuhan biasanya pada tanaman sulur seperti anggur, ubi, jalar, dan melon. Dan yang terakhir adalah gerak kemotropisme. Di kemo berarti dia dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah gerak puluh serbuk sari menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Selanjutnya, gerak geotropisme pada bawang merah. Pada bawang merah, terjadi geotropisme positif, yaitu geotropisme yang geraknya mendekati pusat bumi. Kemudian pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku terjadi geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme negatif adalah geotropisme yang geraknya menjauhi pusat bumi. Nah, di sini yang terakhir dari gerak esionom itu ada nasti. Tidak dipengaruhi oleh arah datanya rangsang. Kalau nasti, kalian ingat aja putri malu. Karena apa? Ketika kalian menyentuh putri malu, di bagian manapun dia akan menutup semuanya. Tidak, misalnya kalian menyentuh bagian putri malu di bagian sisi kanan, nggak mungkin yang sisi kirinya dia nggak akan menutup, pasti menutup semua. Nah, maka dari itu kalau nasti ingat putri malu dengan artian apa? Tidak dipengaruhi oleh arah datanya rangsang. Dibagi jadi 4. Ada seismo, itu sentuhan atau getaran, yaitu putri malu. Niktinasti, dia adalah kondisi rangsangan berupa siang dan malam hari. Contohnya adalah daun lamtoro ya. Kalau siang dia buka, kalau malam dia nutup. Fotonasti berarti gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang berupa cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Dan yang terakhir adalah termonasti. Termo, dia panas ya. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Apa yang akan terjadi ketika putri malu disentuh? Ketika putri malu disentuh, daun akan mengatup. Nah, bagaimana jika kita menyentuh di daerah yang berbeda? Gerak ini disebut tikmonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh jenis alat gerak yang dimilikinya. Alat gerak hewan meliputi kaki, perut, sayap, dan sirip. Berikut ini merupakan macam-macam alat gerak pada hewan. Gerak berupa kaki, contohnya pada kucing, ayam, dan sapi. Struktur kaki kucing, ayam, dan sapi berbeda-beda. Hal itu menyebabkan perbedaan kecepatan gerak pada hewan tersebut. Kucing bergerak lebih cepat dikarenakan bentuk kakinya lebih ramping dibandingkan sapi. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip ikan digunakan untuk berenang, sedangkan ekor ikan digunakan untuk berbelok. Ular dan ulat bergerak menggunakan otot yang terdapat di dalam perut. Jenis otot perut pada ulat merupakan otot silindris.
Burung merupakan hewan yang bergerak menggunakan alat gerak berupa sayap dan kaki. Sayap burung digunakan sebagai alat terbang, sedangkan kaki burung digunakan sebagai alat bertengger.